Apa aja sama tongsi? Sama kue? Apa? Ya. 是黑糖对不对？我先去拿便当哈。Media binatang. Hah? Media binatang. Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Ini aku lagi ada di pinggir jalan ya. Tepatnya itu ada di tempatnya nenek mengambil nasi kotak. Ya, di tempat biasanya aku mengambil nasi kotak, nasi pentangnya nenek ya. Itu tadi nenek aku lagi makan kue ya teman-teman, kue yang dikasih bapak cilik semalam. Oke teman-teman, di kesempatan videoku kali ini aku mau menceritakan ini apa ya, terusannya ya, terusannya bar geger geden wingi, bar ada masalah itu ya. Ini sebetulnya sudah saya bahas sebelum tetangga yang kepo itu datang ke rumah. Sehabis aku minta izin untuk dikasih libur ya, kayak gitu, tapi nggak ada jawaban sampai sekarang dari bapak gede maupun dari anaknya nenek yang perempuan. Waktu aku ngebahas masalah libur saya itu, karena nggak ada jawaban, aku juga punya keinginan ya teman-teman ya, dan keinginan ini sudah lama banget ya. Aku pendam. Dulu aku pernah mencoba sekali ya, karena saya merasa sangat terbebani dengan uang belanja 1000 NT itu ya. Sewaktu aku datang ke sini belum ada 2 bulan, itu aku sudah mengutarakan isi hati aku bahwasanya saya itu keberatan banget sama uang 1000 NT itu untuk mengatur keuangannya dibelanjakan kebutuhan nenek ya. Pertama kali saya mengungkapkan keinginan saya itu ke bapak cilik, itu kan kita sempat berantem uring-uringan kayak gitu ya. Dan akhirnya keputusannya tetap di rumah harus ada uang 1000 NT. Jujur saya bingung ya teman-teman ya, saya sangat terbebani dengan uang belanja tersebut. Ya, walaupun sudah saya foto harganya dan saya kirim ke bapak cilik, bapak kecil, itu reaksinya tetap seperti itu. Maksudnya itu dipertanyakan, kok segini banyaknya mahalnya, kok segini harganya, kok banyak banget belinya, bla 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 bla, ini itu gitu kan. Buat apa beli ini, buat apa beli itu gitu kan. Ini terlalu banyak belinya, bla 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 gitu wes. Habis itu aku saking jengkelnya. Nah, waktu habis itu kan setiap aku ngelaporin barang yang aku beli, saya foto dan aku kirim ke beliau, itu kan jadi percekcokan. Ya, daripada aku sakit hati, aku diem gitu aja, yaudah sudah, percuma, biarpun saya ngasih tahu lewat HP pun, itu pun ya tetap rame ya kan. Jadi aku memutuskan untuk diem gitu kan. Aku orangnya itu simple, aku gak rame teman-teman ya. Sekali aku ngomong kok tetap kayak gitu, ya wes, aku nggak mau mengutarakan isi hati aku lagi. Nah, habis itu dipasanglah CCTV ya teman-teman ya, di rumah itu kan sekarang ada CCTV. Waktu pertama kali aku sini kan nggak ada. Nah, aku seneng banget ya, seneng bangetnya dalam arti gini, gak perlu laporan setiap hari tentang belanjaan yang aku beli misalkan kayak gitu kan. Cukup saya taruh di meja di ruang tamu gitu aja, pasti beliau tahu apa yang aku beli ya kan. Untuk belanja di sini itu memang nggak ada nota ya teman-teman, cuman ada tulisannya di harganya kayak gitu, di harga barangnya itu ada tulisannya berapa gitu ya, satu barangnya itu berapa NT kayak gitu. Memang nggak ada nota sama sekali di sini. Nah, bapak kecil itu dulu pernah bilang ke saya, cukup ditulis di buku kayak gitu kan, seperti yang dilakukan pembantunya yang lama, cukup ditulis kayak gitu. Nah, memang pada kenyataannya saya itu kan tidak bisa menulis bahasa gedek, tulisan Cina ya. Kalau pembantunya yang lama itu bisa, kalau saya tidak bisa ya teman-teman. Memang saya tidak belajar, dan untuk apa kayak gitu kan, saya nggak mau lah gitu kan. Penting intinya aku di sini bekerja ya cukup gitu, untuk belajar ini itu wis dedel. Karena saya sudah tua ya, banyak yang aku pikirin kayak gitu kan. Saya jadi nggak konsen misalkan harus belajar tulisan bahasa Cina di sini. Saya tulis dan saya juga kirim
fotonya ke beliau, gambarnya yang aku belanjain kayak gitu. Misalkan banyak yang apa ya, misalkan cepat habis, uangnya juga dipertanyakan, padahal sudah genah wis jelas ya, uang itu saya belanjakan ini itu. Nah, barangnya itu pun juga nggak barengan habisnya. Nah, gitu kan, kadang ya cepat, kadang enggak, tapi tetap ada percekcokan, ada uring-uringan kayak gitu. Itu saya sampai meminta ke beliau untuk dibelikan barang aja dulu itu ya teman-teman. Itu dulu pertama kali aku datang ke sini sebelum ada CCTV. 小姐，请问一下，你有空吗？什么？你有空吗？没有，我拿便当，我等便当，我没有空。不是，我说你要打扫吗？没有，没有，我照顾阿妈呢。照顾阿妈。嗯。我想要我打扫，我都赶不及你打扫。不要了，我照顾阿妈，不好意思，不好意思。很久都没有回来住了。好呀。我们要回来住几天而已，又要走。好啊。谢谢。不会。要有的就这样。Itu dimintain tolong untuk itu, ada akong-akong mintain tolong untuk membantu rumahnya, untuk bersihin tempatnya karena mau Imlek ya. Ini aku lanjut ya teman-teman. Nah, habis uring-uringan masalah uang belanja 1000 NT itu, kemudian dikasih CCTV di tempatnya nenek ya. Nah, waktu dikasih CCTV itu pun aku senang teman-teman ya. Misalnya ada apa-apa kan lebih enak kayak gitu ya. Aku senang banget. Nah, waktu dipasang di ruang tamu itu aku senang banget. Jadi lebih leluasa untuk memperhatikan nenek kayak gitu, dan juga saya di tempatnya nenek kayak gitu. Aku senang banget. Nah, setelah itu kemudian dipasang lagi di kamar. Nah, waktu dipasang di kamar itu kalau misalkan menuju ke arahnya nenek nggak apa-apa ya, karena CCTV-nya itu muter, jadi aku mengadukan ini ke kantor. Saya tidak suka kalau CCTV-nya itu mengarah ke saya waktu tidur. Kalau mengarah ke nenek silakan, nggak apa-apa. Aku lebih suka kearahkan ke nenek, jangan ke saya gitu kan, karena memang CCTV-nya itu muter ya. Nah, selesai sudah. Dulu sempat meminta ke Bapak Cilik untuk membelanjakan barangnya itu dari luar saja, dan jangan menaruh uang di sini sepeser pun. Itu ya, karena aku merasa nggak nyaman sekali gitu teman-teman ya. Karena ya pertama kali saya belanja itu ya gitulah, pokoknya gak nyaman. Nah, akhirnya ini berjalan sampai 1 tahun ya teman-teman ya. Aku merasakan memang gak nyaman sekali dengan uang belanja tersebut, 1000 NT itu ya. Walaupun ada uang 1000 NT itu pun saya juga sering beli makanan sendiri, makanan kesukaan saya ya. Karena apa? Saya tuh takut membelanjakan uang itu teman-teman ya, karena saya saking bingungnya gimana caranya hampir nggak ada percekcokan, nggak ada uring-uringan kayak gitu. Saya mengatur sedemikian rupa ya, saya menjauhi yang namanya uring-uringan kayak gitu ya. Saya sudah berusaha kayak gitu, namun tetap aja uring-uringan masalah uang 1000 NT. Bahkan sampai saya itu terkadang teman-teman nambeli, dalam arti nambeli hampir nggak rame, waktunya belum habis kok habis duluan gitu kan. Saya jadi gimana kayak gitu kan, akhirnya aku tambeli dulu kayak gitu teman-teman ya. Jadilah kebiasaan nambeli uang belanja itu. Sehabis kejadian kemarin, karena video-video saya dilaporkan sama tetangga sebelah ya, itu sebelum tetangga sebelah datang ke rumah mencari saya juga sempat mempertanyakan tentang keinginan saya ini ke anaknya nenek yang perempuan ya. Saya amat sangat bingung dengan uang belanja 1000 NT itu, karena bahan makanan semuanya itu naik kayak gitu ya teman-teman ya. Saya itu jadi tambah bingung, saya bilangnya gitu ke anaknya nenek yang perempuan ya. Mulai sayur pun nggak ada yang harganya 20 NT ya. Kan taunya keluarganya sini, keluarganya nenek, anak-anaknya nenek, mulai Bapak Cilik, mulai anak nenek yang perempuan, harga satu ikat sayur itu kan 20 NT. Sedangkan saya itu membeli sayur 20 NT mulai aku datang dari sini, kalau nggak salah saya hitung cuma 3 kali teman-teman ya, 20 NT satu ikat. Dan untuk seterusnya itu paling murah itu 30 NT ya, 30 NT. Dan kemarin waktu tahun baru Natal ya teman-teman.
Dan kemarin waktu sebelum Natal itu harganya sudah 40 NT. Jadi saya tuh amat sangat bingung untuk mengatur keuangan yang dititipkan Bapak Cilik ya, 1000 NT itu untuk membelanjakan kebutuhan nenek. Dan saya akhirnya membicarakan ini ke anaknya nenek yang perempuan kayak gitu kan. Intinya nggak usah ada uang di rumahnya nenek kayak gitu ya. Aku lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang kalau di rumahnya nenek itu tidak ada uang belanja. Saya gituin ke anaknya yang perempuan. Selain saya menanyakan tentang hal uang belanja tersebut, keinginan saya gimana-gimana, saya utarakan semuanya ke anaknya nenek yang perempuan. Saya pun juga menanyakan tentang keinginan saya untuk mendapatkan libur gitu kan. Tapi nggak ada jawaban masalah libur itu ya teman-teman ya, sampai sekarang. Mulai dari bapak gede pun tidak ada jawaban tentang saya menginginkan untuk libur 1 bulan itu. Dan juga anaknya yang perempuan juga gitu. Bahkan habis itu setelah saya mengutarakan keinginan saya untuk mengambil libur itu ya, besoknya itu saya diajak jalan-jalan ke kebun jeruk itu ya teman-teman ya. Dan untuk jawabannya, saya waktu ngebahas uang 1000 NT itu, anaknya nenek yang perempuan itu nggak mau tahu urusan uang belanja tersebut kayak gitu. Saya tidak mau tahu, dan saya tidak akan membahas masalah itu kayak gitu kan. Saya akan pura-pura nggak tahu aja. Jawaban anak nenek seperti itu. Intinya tidak mau tahu tentang uang belanja 1000 NT itu. Dan beliau pun juga bilang, saya nggak mau ngomong masalah ini, saya tidak mau membahas tentang uang belanja 1000 NT. Kenapa? Karena Bapak Cilik itu, karena kakak saya itu gitu ya, sudah mengeluarkan uang banyak. Sudah banyak banget pengeluarannya setiap bulannya. Nah, itu kan bukan urusan saya, teman-teman ya. Mau banyak, mau sedikit itu kan bukan urusan saya. Urusan saya di sini itu menjaga orang tuanya. Kayak gitu kan. Masalah keuangan untuk kebutuhan itu sebetulnya itu bukan keinginan saya, bukan tanggung jawab saya, itu memang haknya juragan kayak gitu ya. Nah, terus malah habis itu malamnya datanglah tetangga saya yang kepo itu ya, menanyakan tentang hal video-video saya yang dilaporkan beliau gitu kan, dan alasannya kenapa dilaporkan, udah itu sudah selesai ya, karena sudah saya bahas sama dia pun sudah ngomong apa adanya gitu kan. Nah, setelah saya ngomongin masalah video tersebut bla bla bla, panjang kali lebar, kemudian saya pun membahas tentang uang belanja itu ya. Memang saya sengaja membicarakan uang belanja 1000 NT itu ke dia. Karena apa? Karena dia itu orangnya kan sering rasan-rasan teman-teman ya, sering kepo, membicarakan orang tetangga itu. Dan saya juga mengharap, dan saya juga meminta ke beliau untuk mengutarakan isi hati saya ke Bapak Cilik. Karena saya bilang ke tetangga tersebut, saya sama Bapak Cilik itu kayaknya nggak bisa ngomong baik-baik. Kita itu sama-sama keras kepala. Saya juga orangnya keras kepala, Bapak Cilik pun juga keras apa ya, ya gitulah ya, bukan gimana ya, pokoknya intinya kita saling cekcok lah, saling pokoknya kalau dia omongan kayak ngono lah Bapak Cilik, sekarang aku ki gegeran ngono ya. Akhirnya aku minta tolong ke tetangga saya yang kepo itu tentang keinginan saya untuk tidak menaruh uang belanja di rumahnya nenek kayak gitu. Terus tetangga itu menanyakan, kenapa kamu tidak suka ada uang belanja di sini? Ya karena semuanya di sini mahal, harganya itu nggak sama gitu kan. Semuanya itu nggak sama. Waktu aku datang ke sini katanya uang sayur itu 1 ikat 20. Pada kenyataannya nggak ada yang harga 20. Aku cuma 3 kali kalau nggak salah belanja uang belanja sayur harga 20 NT itu. Saya lebih suka, lebih nyaman kalau di rumah ini nggak ada duit. Aku gituin ke tetangga sebelah. Oh ya nanti nanti kalau aku ketemu sama Bapak Cilikmu, saya akan kasih tahu. Terima kasih ya, aku bilang gitu. Udah berlalu, dan semalam itu uang belanja untuk yang dikasih Bapak Cilik, uang jeruk teman-teman, bukan uang belanja. Yang terakhir itu uang jeruk yang aku beli ke Bapak Cilik. Bapak Cilik kan nggak mau. Akhirnya uang jeruk yang aku beli itu aku kasih ke uang belanjanya nenek, kebutuhan nenek itu kan habis ya teman-teman ya, tinggal 50 NT. Tinggal 50 NT. Dan semalam itu kan ada pihak sembahyangan meminta uang 100 NT untuk urunan ya, untuk sembahyangan bareng-bareng kayak gitu di Mioli kayak gitu, di tempat sembahyangannya sebelahnya nenek. Dan semalam itu kebetulan bapak kecil menginap di sini, dan saya pas banget untuk membicarakan hal ini karena saya itu mau ngomong sama beliau itu menunggu waktu yang tepat ya teman-teman. Menurut aku semalam itu waktu yang tepat untuk membahas ini ya, karena saya sudah membahasnya ke
adiknya yang perempuan dan juga tetangga yang kepo. Menurut aku ini waktunya aku membahas uang belanja 1000 NT itu ke Bapak Cilik ya. Nah teman-teman, semalam itu aku membahasnya sama Bapak Cilik dan saya langsung bilang ke beliau, ya saya minta maaf, permisi gitu ya Pak, ini di Seloran uangnya sudah habis, tapi saya memohon untuk tidak mengasih uang belanja di sini ya. Saya lebih suka, lebih nyaman, lebih tenang bekerja di sini kalau tidak ada uang belanja 1000 NT di sini. Langsung sontak ya Bapak Cilik marah teman-teman. Kenapa kok kamu sekarang kayak gitu? Aku yang bermasalah, kamu nggak masalah, saya masalah kayak gitu kan. Kalau gitu kamu ngomong aja ke Bapak besar, suruh aja beliau yang belanja untuk dibawa ke sini gitu kan. Nah saya itu bingung teman-teman, nggak ada solusi, selalu kayak gitu kalau diajak ngomong baik-baik kayak gitu kan. Pokoknya saya nggak mau ada uang di sini Pak, aku gituin. Pokoknya saya nggak suka ada uang di sini, pokoknya saya nggak mau ada uang belanja 1000 NT itu. Saya lebih suka Bapak membelinya di luar untuk dibawa pulang semua kebutuhan nenek. Nanti misal apa-apa saja yang habis kebutuhan nenek, saya akan kasih tahu ke Anda. Dan saya mohon belikan semua kebutuhan nenek itu dari luar. Terus jawabannya gini teman-teman, lah misalkan sayurnya, saya kan belum tentu bisa menemukan sayur gini. Apa kamu kalau nggak ada sayur nggak akan makan? Dibilangnya gitu kan. Apa kamu nanti kalau nggak ada sayur kamu tidak akan makan gitu kan? Biasanya makan lah seadanya, aku bilang gitu. Dulu waktu pertama kali aku kesini, Bapak Cilik itu ngomong, kamu jangan beli apa-apa di luar, cukup belanja aja, cukup gunain apa yang saya sediakan di sini kayak gitu kan. Kayak telur nggak bisa beli, ini nggak bisa beli kayak gitu kan. Tapi pada kenyataannya saya mengambil barangnya di sana, jadi permasalahan dulu teman-teman ya. Makanya saya diam-diam belinya pakai uang aku sendiri ya teman-teman ya. Dan saya ya pernah sesekali 2 kali saya publikasikan tentang belanjaan saya kayak gitu kan. Saya takut menyinggung perasaan beliau kayak gitu. Nah, habis itu kan aku ya makan mukbang gitu kan ya dipermasalahkan ya teman-teman ya, karena katanya saya boros padahal makanan itu aku beli sendiri, wis gak usah dibahas itu. Nah setelah itu beliau juga menanyakan kenapa kamu sekarang kok nggak mau dikasih uang belanja. Terus aku di situ, menurut aku ini alasan yang tepat ya. Ya karena barang-barang di sini semua mahal, semua ganti harga gitu kan. Nggak ada harga murah di sini, semua larang, semua mahal. Kemungkinan kalau Bapak yang belanja di luar mungkin dapat yang lebih murah. Saya mohon untuk Bapak membelanjakan kebutuhan nenek dari luar aja untuk dibawa ke sini kayak gitu. Beliau marah teman-teman, ya sudah saya tutup, nggak mau tahu saya. Penting keinginanku sudah saya utarakan, maksud dan isi hati saya sudah selesai. Habis itu nenek tidur. Paginya itu ya teman-teman ya, Bapak nggak bilang apa-apa, dan kemudian saya ngintip teman-teman ya uang belanja tersebut. Ya Allah, masih dikasih uang belanja teman-teman. Nah saya semakin gimana gitu ya. Terus aku gimana ini caranya ngomong kok tetap ada uang 1000 NT. Saya bingung teman-teman, saya betul-betul bingung. Kan saya memang kepinginnya itu nggak ada uang sama sekali di sini biar tidak ada masalah gitu loh. Aku pinginnya kerja tenang, nyaman. Kalau menurut aku lebih enak, lebih nyaman kalau tidak ada uang belanja tersebut. Lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi kerja aku kalau semua kebutuhan nenek itu dibelikan dari luar ya. Pada kenyataannya saya sudah mengutarakan keinginan saya dan tetap di rumah itu dikasih uang 1000 NT. Nah ini untuk gimana-gimananya nanti aku akan mikir meneh, pokoknya mikir neh sampai nggak ada percekcokan, biar nggak ada kecurigaan. Saya takut, saya nggak suka teman-teman kalau dicurigai kayak gitu loh, nggak nyaman sekali kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya nasi kotaknya sudah dibungkus, saya mau ke sana dulu ya. Nah teman-teman, aku sudah ngambil nasi kotak ya. Nasi kotaknya aku sudah dapat tadi, itu sudah tinggal ngambil gitu ya, udah selesai dipaki. Oke teman-teman, aku tak pulang dulu. Yaitu tadi ceritaku ya tentang curhatan saya. Kalau nggak dicurhatin gimana ya teman-teman ya, nggak ada tempat untuk mengadu. Dan saya akan berpikir lagi gimana caranya mengatur keuangan tersebut biar tidak ada percekcokan, tidak ada kecurigaan antara saya dan juga Bapak Cilik ya, terutama untuk Bapak Cilik kayak gitu. Segala macam cara sudah aku lakuin, tapi dia tetap seperti ini, aku rasa kayak gitu ya. Mungkin karena aku emosional, egois, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Apa aku memang yang keras kepala, saya juga nggak tahu lah ya. Mungkin apa aku aja yang banyak salahnya, saya juga nggak tahu. Apa mungkin karena perasaan saya kayak gitu. Tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin, berusaha
menghindari yang namanya percekcokan kayak gitu ya. Ya sembolah kita aturin meneh. Yaudah teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti aktivitasku hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita-cerita saya, suka duka saya, pokoknya curhatan TKW ya, TKW Taiwan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga kalian terhibur dan tetap ambil sisi positifnya saja. Nggak bekerja, tetap hiduplah sederhana, hiduplah apa adanya. Oke, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bye bye. Ada itik teman-teman tuh. Tuh aku lihat ini apa ini? Wah. Iya itu itik ya. Kok pinter banget. Bebek gue. Tuh. Sampai sini teman-teman. Burung kali. Oh burung teman-teman. Saya kira itik tuh burung. Iya burung ternyata. Burung apa bebek tuh yo. Kayak burung kayak bebek loh. Yo.